Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, begitu melekat hingga sulit dibayangkan bagaimana dunia tanpa eksistensinya. Setiap hari, miliaran orang terhubung, berbagi cerita, mengunggah momen, atau sekadar menggulir layar tanpa tujuan yang jelas. Namun, di balik kemudahan akses dan luasnya jangkauan informasi, media sosial juga membawa pengaruh besar terhadap kesehatan mental yang seringkali tidak disadari. Pernahkah kita bertanya, mengapa media sosial terasa begitu adiktif? Algoritma yang dirancang untuk terus mempertahankan atensi pengguna bekerja dengan cara yang sangat sistematis. Setiap kali kita menerima notifikasi, like, atau komentar, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang menciptakan perasaan senang dan puas. Seiring waktu, kita secara tidak sadar mencari validasi dari dunia maya, bergantung pada respons orang lain terhadap apa yang kita unggah. Masalahnya, ketika respons tersebut tidak sesuai harapan, timbul perasaan tidak berharga, kecemasan, bahkan depresi. Tidak hanya itu, media sosial menciptakan standar kehidupan yang hampir mustahil dicapai. Di layar kaca, kita melihat kehidupan orang lain tampak sempurna, liburan mewah, tubuh ideal, kesuksesan gemilang, dan kebahagiaan yang seolah tidak ada habisnya. Padahal, apa yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari kehidupan mereka. Namun, otak kita sering gagal memahami bahwa apa yang tampil di media sosial bukanlah gambaran realitas sepenuhnya. Perbandingan yang konstan ini seringkali memicu rasa tidak puas terhadap diri sendiri, membuat kita merasa kurang berhasil, kurang menarik, atau kurang beruntung dibandingkan orang lain. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Ketika melihat teman atau influencer menjalani hidup yang tampaknya lebih menarik, muncul ketakutan bahwa kita tertinggal atau tidak cukup produktif. Akibatnya, kita memaksakan diri untuk selalu terhubung, takut melewatkan informasi terbaru, atau merasa tertekan untuk mengikuti tren yang sedang viral. Padahal, keterlibatan yang berlebihan ini justru menguras energi mental dan mengganggu keseimbangan hidup. Di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi medan pertempuran emosional. Ruang komentar yang seharusnya menjadi tempat interaksi, seringkali berubah menjadi ajang perdebatan, penghinaan, bahkan perundungan cyber. Kata-kata kasar yang terlontar di dunia maya memiliki dampak nyata di dunia nyata. Banyak orang mengalami tekanan psikologis yang berat akibat ujaran kebencian, body shaming, atau kritik tajam yang menghancurkan rasa percaya diri. Ironisnya, meskipun media sosial memungkinkan kita terhubung dengan lebih banyak orang, banyak pengguna justru merasa semakin kesepian. Interaksi digital yang dangkal seringkali tidak dapat menggantikan kedalaman hubungan nyata di dunia offline. Percakapan tatap muka yang penuh emosi, sentuhan fisik, atau kehadiran seseorang secara langsung, perlahan-lahan tergantikan oleh emoji dan pesan singkat yang kehilangan nuansa keintiman. Namun, yang sering tidak disadari, media sosial juga mengubah cara kita memandang waktu. Seberapa sering kita hanya berniat melihat satu postingan, tetapi berakhir menghabiskan berjam-jam menggulir layar? Algoritma terus menarik kita masuk, membuat kita lupa waktu, menunda pekerjaan, bahkan mengorbankan waktu tidur yang cukup. Kurangnya kualitas tidur akibat paparan layar di malam hari berkontribusi pada peningkatan kecemasan, stres, dan gangguan suasana hati. Meskipun begitu, menyalahkan media sosial sepenuhnya juga bukan solusi. Faktanya, media sosial hanyalah alat. Bagaimana kita menggunakannya yang menentukan dampaknya terhadap kesehatan mental. Penting bagi kita untuk lebih sadar terhadap cara kita berinteraksi dengan platform digital ini. Apakah kita menggunakannya sebagai sumber informasi yang bermanfaat, atau justru sebagai ajang perbandingan yang merusak kepercayaan diri? Apakah kita membiarkannya mengontrol emosi kita atau sebaliknya, menggunakannya dengan lebih bijak? Kesadaran terhadap pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental adalah langkah awal yang penting. Memahami bagaimana algoritma bekerja, menyadari dampak perbandingan sosial, dan mengenali kapan kita mulai merasa tertekan karenanya adalah kunci untuk menjaga keseimbangan. Media sosial tidak harus menjadi musuh, tetapi juga tidak boleh mengambil kendali penuh tentang cara kita menjalani hidup. Kesehatan mental tetap harus menjadi prioritas utama, dan itu dimulai dari bagaimana kita memilih untuk berinteraksi dengan dunia digital ini.